wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala artinya menyandarkan hati hanya kepada Allah di dalam mengejar sebuah manfaat atau mencegah sebuah madarat. Semua tambatkan kepada Allah. Tawakal ini adalah permisalan tingkat tauhid yang paling tinggi. Orang kalau sudah betul-betul tawakal pasti tenang hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab tauhid dan kita masuk pada bab ketiga, man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Siapapun yang memurnikan tauhid maka akan menyebabkan masuk surga tanpa hisab. Perbedaan dengan bab sebelumnya, kalau bab sebelumnya kita menceritakan tentang pentingnya tauhid. Walaupun tercampur dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid masih ada kesempatan masuk surga. Walaupun harus masuk neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Tapi bab ini berbeda dengan bab yang sebelumnya, karena bab ini akan menjelaskan tentang siapapun yang memurnikan tauhid, artinya tidak mencampur adukkan tauhid dengan kesyirikan, baik syirkul akbar atau syirkul asghar, bahkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan orang yang bertauhid seperti ini akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Inilah perbedaan bab sebelum dan yang sekarang yang kita akan kaji. Di sini pengarang membawakan beberapa dalil, dua dari Al-Quran dan satu dari hadis Nabi SAW yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalil yang pertama disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan panutan dan manusia yang selalu patuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga hanif, berpegang teguh kepada kebenaran, dan sekali-kali dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa korelasi ayat ini dengan bab yang kita akan kaji? Kita jelaskan sedikit tentang ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Ibrahim, maksudnya Khalilur Rahman, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, atau dikenal juga dengan Abul Anbiya, bapak dari seluruh para nabi. Kenapa Ibrahim itu dinyatakan bapak seluruh para nabi? Karena setelah diutusnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, setelah Nabi Allah Hud dan juga Saleh, maka nabi-nabi setelah Ibrahim seluruhnya nasabnya kembali kepada Ibrahim, baik dari jalur Ishak, yang kemudian nabi-nabi dari turunan Ishak disebut dengan nabi-nabi Bani Israel, seperti Yakub, Yusuf, Sulaiman, Zakaria, Isa, dan banyak lagi. Ataupun dari keturunan Ismail,
di mana ada satu nabi yang menjadi penutup para nabi dan rasul, dialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah seluruh para nabi dari dua jalur ini, baik dari jalur Ishak ataupun dari jalur Ismail, semua mengarah kepada nasab Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya wajar kalau dia disebut Abul Anbiya, bapak dari seluruh para nabi, atau dikenal dengan Abu Tauhid, bapak dari seluruh manusia yang menyerukan manusia yang lain kepada tauhid. Lah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dijelaskan dalam ayat ini, kana ummah. Ibrahim itu adalah ummah. Maksudnya ummah di sini artinya imamun yuqtada. Dia adalah pemimpin yang layak untuk diteladani. Dia adalah seorang imam yang layak untuk diteladani. Kenapa? Karena sempurnanya tauhid Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita lihat sejarah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dipenuhi dengan kisah-kisah tauhid. Mulai dari masa remaja dia menghancurkan patung-patungnya Namrud. Kemudian dia dibakar sebab menghancurkan patung-patung itu. Sampai kepada dia menentang orang-orang yang menyembah bintang, bulan dan matahari. Dan dia pun berlepas diri dari kesyirikan ayahanda dan seluruh kaumnya, sampai akhirnya hijrah dari Irak kemudian ke Haran, dari Haran kemudian ke Palestina, dari Palestina kemudian ke Mesir, dari Mesir balik lagi ke Palestina. Tidak lain dan bukan untuk mendakwahkan tauhid. Berbagai macam kisah dalam Quran yang menceritakan tentang Ibrahim itu semua berkisar tentang perjuangan beliau tentang tauhid. Makanya sudah wajar Allah katakan di sini kana ummah. Ibrahim ini adalah imam yang layak untuk diikuti karena kesempurnaan tauhidnya. Qanitan lillah. Qanit itu artinya orang yang mulazimut ta'ah, orang yang tidak pernah lepas dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut qanit. Jadi orang yang senantiasa beribadah, orang yang senantiasa melakukan ketaatan, dalam bahasa Arab disebut qanit. Kemudian hanifah. Hanif itu artinya agama yang lurus, agama yang benar, yang senantiasa berpaling dari kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk hamba-hamba Allah yang menyekutukan Rabbnya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memuji Ibrahim dengan 4 kalimat. Pertama, Ibrahim adalah imam, memang dia seorang pemimpin yang layak diikuti. Yang kedua, qanit, dia adalah orang yang senantiasa mulazimut ta'ah, tidak lepas dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, hanifah, dia orang yang lurus menegakkan kebenaran. Dan yang terakhir, walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan termasuk hamba Allah yang menyekutukan, alias dia adalah orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi korelasi bab dengan ayat ini adalah kalau kita ingin memurnikan tauhid dan menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, tirulah Ibrahim. Tirulah Ibrahim. Ibrahim adalah nabi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasan, suri teladan yang layak diikuti. Ini yang pertama. Kemudian ayat yang kedua disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 59, Allah mengatakan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka dengan satu apapun. Jadi di antara sifat orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb satu apapun. Kita tahu bahwa yang mengotori tauhid itu 3 dosa. Yang mengotori tauhid itu 3 dosa. Pertama, syirkul akbar, syirik besar. Kalau orang yang melakukan tauhid melakukan syirkul akbar, bukan hanya mengotori tauhid, bahkan mengeluarkan dia dari tauhid. Kalau yang dilakukan syirkul akbar seperti orang yang bernazar kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, isti'anah dan berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah, maka itu syirkul akbar. Bukan hanya mengotori tauhid, mengeluarkan dia dari tauhid. Yang kedua, syirkul asghar, syirik kecil. Seperti umpamanya syirik kecil itu bersumpah kepada selain Allah.
ataupun mengatakan kalau bukan karena dirimu tentu tidak terjadi begini dan begitu, ataupun riya dan begitu seterusnya, memang tidak mengeluarkan dari tauhid tetapi mengurangi kesempurnaan daripada tauhid. Kemudian yang ketiga, inilah yang mengotori tauhid, tidak mengeluarkan dari tauhid, tidak juga mengurangi kesempurnaan tauhid, tapi mengotori tauhid. Itulah dosa-dosa besar: zina, mencuri, berjudi, menggibah dan yang semacamnya. Seluruh kabairudz dzunub, dosa-dosa besar, adalah yang mengotori tauhid. Dan orang-orang yang beriman ketika mereka memantapkan tauhid, maka mereka akan menjauhi tiga perkara ini: syirkul akbar, syirkul asghar, dan kabairudz dzunub. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, pengarang menyebutkan satu riwayat yang cukup panjang, kisah Husain ibn Abdurrahman. Saya baca terjemahnya saja. Husain ibn Abdurrahman berkata, satu ketika aku bersama Sa'id ibn Zubair, lalu dia bertanya, siapa di antara kalian melihat bintang-bintang yang jatuh semalam? Jadi Sa'id ibn Zubair rahimahullahu ta'ala bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang-bintang yang jatuh semalam? Maksudnya meteor, melihat meteor yang jatuh. Kemudian kata Husain bin Abdurrahman, dia mengatakan, aku melihat meteor semalam. Kemudian kataku, ketahuilah, sesungguhnya aku tidak sedang melaksanakan salat karena aku disengat kala jengking semalam. Lalu ia bertanya kepadaku, lalu apa yang kau lakukan setelah tersengat itu? Aku jawab, aku meminta ruqyah. Kemudian dia bertanya lagi, apa yang mendorong kamu melakukan hal itu? Maksudnya, kenapa kau harus minta ruqyah? Aku menjawab, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, yang diceritakan kepada kami. Dalam riwayat itu boleh, tidak ada masalah, kita ini minta ruqyah. Lalu dia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku menjawab, dia menuturkan hadis kepada kami dari Buraidah ibn Husayb, di mana Rasul mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humma. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena terkena sengatan. Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang telah mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini syahidnya, uridat alayyal umam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan satu hari kepadaku umat-umat terdahulu. Apakah dalam mimpinya atau memang diperlihatkan? Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Setelah aku ditampakkan umat sebelumku, kata Nabi SAW, aku melihat ada seorang nabi tidak punya pengikut kecuali satu. Ada yang lainnya, nabi itu tidak punya pengikut kecuali satu atau dua orang. Bahkan yang lebih parah, aku melihat seorang nabi tak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, id rufi'a li syawadun azim. Tapi tiba-tiba ketika aku melirik ke sebelah yang lain, aku melihat ada umat yang banyak jumlahnya. Fadhanantu annahum ummati, ku sangka itu umat. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, itu bukan umatmu tapi itu Musa dan kaumnya. Fa nadhartu fa idza sawadun azim, maka aku arahkan lagi ke arah yang lain, rupanya ada kelompok umat yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, itu baru umatmu. Dari sini kita tahu bahwa nanti pada hari kiamat umat terbanyak adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada nabi yang pengikutnya satu orang, ada nabi yang pengikutnya satu dua orang, ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Tapi ada juga yang banyak seperti Musa dan kaumnya. Tapi ada yang jauh lebih banyak dibandingkan mereka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian Rasul mengatakan, ketika dikatakan itulah baru umat, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Dan dari sekian banyak umat wahai Muhammad, ada 70.000
yang mereka akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Tiba-tiba Nabi pun kemudian berdiri pergi meninggalkan para sahabat. Sehingga para sahabat kemudian bertanya-tanya satu dengan yang lainnya, siapa 70.000 ini yang dimaksud Nabi itu? Apakah mereka kami? Apakah mereka anak-anak kami? Ataukah mereka siapa? Karena Rasul tidak menyebutkan sifatnya, hanya menyebutkan jumlahnya saja. Ketika sudah ramai manusia menduga-duga siapa mereka, maka Nabi SAW kemudian keluar di pagi harinya, baru kemudian menjelaskan siapa yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu. Kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta ruqyah. Satu, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah tatayyur. Dua, kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diobati dengan besi panas, besi yang diletakkan dalam api sehingga memerah. Tiga, kemudian yang keempat, yang terakhir, dan mereka adalah umat yang senantiasa tawakal kepada Rabbnya. Itulah 70.000 yang masuk surga tanpa hisab ini kalau memenuhi 4 kriteria ini. Mereka bukan sahabat, mereka bukan tabi'in, mereka bukan tabi'ut tabi'in, tapi mereka adalah siapa saja dari sejak zaman sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada kita, yang pasti memiliki 4 sifat. Tidak minta ruqyah, tidak tatayur, tidak minta dikai, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Dan ini menunjukkan tentang kesempurnaan tauhid. Orang yang melakukan 4 perkara ini menunjukkan sempurna tauhid. Makanya Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab dan adab. Ada seorang sahabat namanya Ukasha ibn Mihsan, tiba-tiba berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, bisa enggak kau doakan aku termasuk 70.000 itu? Ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah untukku agar aku termasuk mereka 70.000 itu. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, na'am ya, engkau termasuk dari 70.000 itu. Tiba-tiba setelah Ukasha bin Mihsan bangkit meminta doa, semua ikut bangkit dan mengatakan, aku juga wahai Rasul, aku juga wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, sabaqaka biha Ukasha, telah mendahului kalian Ukasha. Seolah-olah Rasul mengatakan, apakah kalian layak seperti Ukasha? Tapi Rasul tidak kasar ngomongnya, hanya mengatakan, maaf, Ukasha sudah mendahului kalian. Rasul ingin mengatakan kalian belum layak, tapi Rasul SAW menggunakan kalimat sindiran dan hanya mengatakan Ukasha telah mendahului kalian semua. Hadis ini dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lalu apa syahid daripada bab ini? Bab ini kan mengatakan, siapa yang memurnikan tauhid maka akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka hadis ini menjelaskan siapa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu. Pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Kenapa orang yang tidak minta diruqyah itu dikategorikan termasuk 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Pertama, liquwati i'timadihim 'ala Allah. Ketika orang ini tidak minta ruqyah, berarti memang dia memiliki kekuatan untuk menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah. Sebab banyak orang-orang yang minta ruqyah, ketika mereka sembuh kesembuhannya, kemudian dipersangkakan bahwa si peruqyah itulah yang menyembuhkannya, atau bacaan-bacaan si peruqyah itulah yang menyehatkannya. Bukan, kesembuhan itu bukan datang dari si peruqyah atau bacaan orang yang meruqyah, tetapi kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Si peruqyah dan bacaannya itu hanya sebab saja. Ketika orang tidak minta ruqyah, artinya dia memiliki kekuatan, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak minta diruqyah itu dia punya kemuliaan jiwa. Dia punya kemuliaan bahwa dia tidak mau merendahkan diri kepada orang lain dengan meminta-minta. Sebab kalau kita datang kepada orang, tolonglah ruqyah saya, hakikatnya kita menjatuhkan kemuliaan kita di hadapan orang. Karena meminta-minta kan, berarti kita berhajat kepada orang itu, kita tidak punya kemuliaan. Orang yang tidak minta diruqyah, kenapa? Karena mereka ingin meletakkan kemuliaan itu hanya kepada Allah. Kalaupun harus menghinakan diri meminta, hanya kepada Allah saja, bukan kepada si peruqyah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
dia menjaga hati. Jangan sampai kemudian hatinya berpaling kepada para peruqyah. Yang seperti saya katakan tadi, hatinya kemudian ada sedikit mengakui jangan-jangan yang menyembuhkan itu karena peruqyah fulan dan alan, bacaan fulan dan fulan. Maka dia jaga hatinya. Dia hanya memberikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara sifat yang pertama orang yang sempurna tauhid adalah orang yang tidak minta diruqyah. Sebenarnya para ulama mengatakan, apakah hukum minta diruqyah ini? Meminta orang untuk meruqyahnya? Tidak boleh. Ya. Boleh saja hukumnya. Cuman masalahnya kalau dia meminta ruqyah akan dikeluarkan dari 70 orang, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kecuali kata para ulama seperti yang difatwakan Lajnah Daimah, Syekh bin Bas dan yang lainnya, mengatakan kecuali kalau dia punya penyakit dan tidak bisa disembuhkan kecuali ruqyah. Dia tidak punya penyakitnya. Dia punya penyakit tidak bisa disembuhkan dengan medis. Dia tidak bisa disembuhkan dengan dokter, dengan obat-obat apotek dan begitu seterusnya, tapi hanya bisa disembuhkan dengan cara diruqyah. Kalau memang itu kenyataannya, maka meminta ruqyah disebabkan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali dengan ruqyah, maka kalau dia minta ruqyah bukan termasuk orang yang dikeluarkan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi maksudnya orang yang dikeluarkan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab ini maksudnya orang yang sengaja memudah-mudahkan sedikit-sedikit minta ruqyah. Gak enak sedikit minta ruqyah, demam sedikit minta ruqyah, gerges sedikit minta ruqyah. Pokoknya sedikit-sedikit minta ruqyah. Ini bahaya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah meminta diobati dengan penyakit kai, dengan alat besi yang disebut dengan kai. Nabi mengatakan, "Asy-syifa'u fi thalathatin, fi syurtati mihjamin, au syurbati asalin, au kayyati binarin, wa ana anha ummati anil kai." Kata Rasul dalam hadis, terapi pengobatan itu ada 3 cara. Pertama berbekam, kedua minum madu, dan yang ketiga kai, menempelkan besi panas pada daerah yang terluka. Karena begini, dulu di zaman Nabi belum ada barang-barang yang bisa mensterilkan luka. Kalau sekarang kan kalau ada terkena besetan pisau, silet, pedang, ada alkohol, ada betadin, ada macam-macam untuk mensterilkan luka sehingga tidak takut kalau membusuk apalagi sampai infeksi. Tapi di zaman Nabi tidak ada kan begitu, seperti canggihnya di zaman sekarang yang banyak penelitian kesehatan. Sehingga untuk menghentikan supaya tidak ada pembusukan karena bekas sabetan pedang saat perang, biasanya meletakkan besi panas yang memerah diletakkan di luka itu. Anda bisa bayangkan di zaman itu tidak ada obat bius. Sakitnya seperti apa? Nah, sehingga Nabi SAW di ujung hadis mengatakan, wa ana anha ummati al-kai, tetapi aku melarang umatku berobat dengan kai, kecuali karena darurat. Kalau tidak darurat maka tidak boleh. Ya. Kenapa kemudian meminta kai diobati kai itu mengeluarkan orang dari kesempurnaan tauhid? Karena orang yang diobati dengan besi panas yang menyala itu, sebelum besi menempel di badan kita, perasaan takutnya sudah menyelimutinya dia dulu. Takutnya itu sudah menguasai dia. Sebelum besi nempel, takutnya sudah menguasai duluan. Terkadang rasa takut itu melebihi takut dia kepada Allah, takut dia kepada besi panas dibandingkan takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu rahasianya di sini. Dikhawatirkan perasaan takut kepada besi lebih dibandingkan kepada Allah, karena sudah kebayang tuh. Ya, kalau sekarang kan kita mau operasi besar saja langsung disuntik bius, sehingga apa yang dikerjakan dokter nggak tahu kan, kecuali setelah sadar. Tapi di zaman itu kan sadar, nampak besi itu gimana coba bayangannya. Makanya kemudian terselimuti perasaan takut yang dikhawatirkan, perasaan takut kepada besi panas yang akan ditempelkan di luka itu, dikhawatirkan lebih takut dibandingkan kepada Allah. Ketika ini yang terjadi, kuranglah kesempurnaan tauhid dalam bab takut. Bisa dipahami di sini. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala yatatayyar, dan mereka tidak tatayyur. Kalimat tatayyur ini menganggap sial ataupun menganggap untung kepada benda-benda tertentu, kepada sesuatu yang dilihat, yang didengar, yang dimimpikan, yang dirasakan, atau kepada waktu, tempat dan yang semacamnya. Ini tidak dikenal dalam Islam, karena perkara ini dianggap khurafat. Dianggap khurafat seperti zaman dulu kalau memelihara burung perkutut,
kemudian suaranya agak gimana gitu kan, wah ini mahal, kenapa bawa hoki? Kalau suaranya fals enggak gitu ya. Atau mungkin belakangan juga ada orang yang memelihara ikan-ikan tertentu. Kalau melihara ikan itu bawa hoki gitu ya. Tapi kan musim-musiman saja itu. Buktinya ikan-ikan yang bawa hoki itu sebentar saja. Sekarang jadi ikan goreng, nggak ada harganya kan. Ya. Ataupun daun-daunan tertentu. Jadi ini tatayur. Bahkan disebutkan tatayur ini pertama terkadang bicara soal zaman, soal waktu. Seperti menganggap bulan Muharram itu bulan sial, bulan Safar itu bulan sial, atau hari-hari tertentu dalam setahun itu sial, sehingga kalau mau bertanya, kalau di kampung-kampung soal menentukan pernikahan saja harus tanya mudinnya, nanya hari baik, bulan baik dan tahun baik. Pada semua hari, bulan ataupun tahun baik di hadapan Allah, karena kita melarang untuk mencela waktu. Allah yang membolak-balikan waktu. Kemudian yang kedua, terkadang seseorang itu menganggap tempat tertentu, umpamanya lewat di sebuah tempat yang angker, ya, takut kesambet, takut kemudian membawa sial. Terkadang permisi dulu kan, permisi pemilik tempat ini, saya mau lewat. Kalau pakai motor ya diklakson tit baru lewat gitu ya. Kalau jalan kaki ya ngomong, teriak-teriak. Lah ini namanya tatayur, karena menganggap sial dengan tempat. Kemudian yang ketiga, terkadang berkaitan dengan sesuatu yang didengar. Mungkin malam-malam bangun, tahu-tahu suara gagak, suara burung hantu kedengaran, wah langsung jangan-jangan ada mati tetangga ini. Masa dengar suara gagak kemudian dibilang ada orang mati? Ya. Nah ini kan tatayur namanya. Ya. Ataupun yang berkenaan dengan sesuatu yang dilihat. Ketika naik motor, naik mobil, tiba-tiba ada ular melintas gitu kan, langsung kepikiran, jangan-jangan bawa sial nih. Pagi-pagi sudah melihat ular. Atau nabrak kucing atau apa gitu ya, dianggap sial. Atau umpamanya menganggap sial dengan orang, baru buka toko gitu ya, rupanya ada pengemis mau meminta-minta, langsung aduh pagi-pagi sial, pengemis sudah datang katanya. Atau menganggap menganggap sial itu dengan mimpi buruk dipikirin terus sama dia, padahal mimpi buruk itu datang dari setan, mungkin terjadi. Tapi ada orang yang menganggap sial gara-gara dimimpikan katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu kalau mereka mau berniaga, maka mereka akan menerbangkan burung merpati. Itulah dari kalimat tatayur di situ. Kalau mengarah ke Syam burungnya, mereka tidak akan pergi. Walaupun rute mereka ke Yaman, mereka tidak akan pergi. Karena Syam dianggap Syam menurut mereka litasya'um, membawa sial. Tapi kalau burungnya terbang ke arah selain Syam, terserahlah. Mau ke timur, ke barat, ke utara, jangan ke Syam arahnya. Mereka pergi. Itu bawa hoki gitu. Maka kemudian disebutlah bahwa tatayur diambil dari kata burung. Itu tradisi jahiliyah. Tapi di zaman dulu hanya burung saja. Tapi zaman sekarang sudah macam-macam kan. Suara tokek aja bisa sekarang itu. Coba tokek, hoki ini berapa kali kan itu. Jadi sekarang ini sudah macam-macam tatayurnya berkembang bahasanya ya. Hurufat takhayul itu makin berkembang. Lah tatayur ini tidak bisa dibenarkan. Lalu bagaimana seseorang itu melepas dari tatayur? Pertama, kuatkan keimanan kita dengan qada dan qadar, dengan takdir Allah Azza wa Jalla, bahwa keberuntungan dan kesialan itu sudah ditentukan, bukan karena melihat sesuatu, bukan karena mendengar sesuatu, bukan karena memimpikan sesuatu, bukan karena terlintas dengan hari sesuatu, dengan hari-hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu. Tidak ada. Hoki dan tidak hoki itu sudah ditakdirkan. Satu ya. Yang kedua, kuatkan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tambatkan hati hanya kepada Allah. Segala sesuatu yang terjadi itu kehendak Allah, bukan kehendak yang dilihat, yang didengar, yang dimimpikan, yang dibayangkan dan begitu seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, al-fa'lul hasan, senantiasa tafaul, optimis, jangan pesimis ya. Artinya kalau kita melihat sesuatu di jalan baru lewat, ular lewat, nggak usah dipikirin, nggak terjadi apa-apa kok, nggak ada masalah. Mungkin itu ular lewat saja ya. Dia lagi cari pacar kemana, cari betina ularnya, lewat aja, nggak usah dipikirin ya. Ngapain dipikirin kalian? Dipikirin justru dari setan itu. Kemudian yang keempat, kalau memang kita ini masih memikirkan sesuatu yang kita dengar, kita lihat, kita saksikan, kita mimpikan, maka
bacalah bacaan yang diajarkan Nabi, seperti membaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallah, ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah, atau doa-doa tertentu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, berhusnudzan, berbaik sangka dengan Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah, ya. Dan yang terakhir, tentunya kalau perkaranya harus memilih, ya, maka istikharahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara tatayyur, dan itu sangat mengganggu tauhid kaum muslimin. Dan yang terakhir tentu wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyandarkan hati hanya kepada Allah di dalam mengejar sebuah manfaat atau mencegah sebuah madarat. Semua tambatkan kepada Allah. Tawakal ini adalah permisalan tingkat tauhid yang paling tinggi. Orang kalau sudah betul-betul tawakal, pasti tenang hatinya. Contoh umpamanya orang yang mau dipecat di perusahaan, mau di PHK, kan udah ketar-ketir, belum lagi namanya keluar, udah ketar-ketir, jangan-jangan saya pula yang kena di PHK di sini. Pas betul-betul nama dia di sana, kiamat besar tuh. Langsung berpikir, aduh mau kerja di mana lagi, mau makan apa lagi, jangan-jangan itu skenario Allah. Antum dipecat dari PT, rupanya Allah sudah menyediakan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada PT sebelumnya. Kita tidak tahu. Ya, kenapa mesti kemudian terpikir, bingung? Nah, itulah orang yang tidak tawakal seperti itu tuh. Jadi musibah sedikit saja kayak kiamat kubra. Tapi orang yang bertawakal kepada Allah, pasti dia akan yakin dengan skenario Allah. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sedang mengatur sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita tidak tahu. Maka serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Lah inilah orang-orang yang menyempurnakan tauhidnya. Lah ketika kemudian Nabi mencontohkan 4 perkara dianggap menyempurnakan tauhid, makanya Nabi SAW kemudian menyambungkan dengan kalimat bahwa orang-orang itu yang pantas masuk surga tanpa hisab dan adab, dan jumlah mereka tidak banyak, hanya 70.000 orang saja dari umat Rasul sejak zaman sahabat hari ini sampai kiamat, ya. Berarti memang yang 70.000 itu umat pilihan yang betul-betul tauhidnya tidak tercampur dengan syirkul akbar, syirkul asghar ataupun dosa-dosa besar, baru mereka akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Inilah diantara penjelasan para ulama tentang bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa yang memurnakan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau enggak kita silakan. Apakah Al-Quran itu termasuk? Karena kan istri saya ada di masyarakat, jadi saya minta doa. Apakah minta doa termasuk minta ruqyah? Enggak. Kalau minta doa itu bukan minta ruqyah. Minta ruqyah itu kita mendatangkan orang, kemudian orang itu membacakan Quran di depan orang yang sedang sakit. Itu namanya minta ruqyah. Ya. Nah, tapi kalau minta doa itu bukan minta ruqyah, ya minta doa namanya, dan tidak termasuk minta ruqyah. Oh, masya Allah, saya doakan dan semua juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya, amin ya rabbal alamin. Iya. Ada lagi? Iya. Apakah ain itu bisa berubah? Penyakit ain ini penyakit yang berbahaya, karena sebagian umat Nabi itu meninggalkan ain. Sebagian besar umat Rasul itu meninggalkan ain. Lalu apa itu ain? Ain itu penyakit mata. Bukan penyakit mata itu maksudnya penyakit mata yang kita kenal, mata merah, belean, itu dengan install saja sembuh. Tapi maksudnya di sini penyakit mata di sini artinya bagian daripada sihir yang terlahir daripada hasad. Jadi penyakit ain itu lahirnya karena hasad. Orang hasad dengan kita, lahirlah penyakit ain, dan itu bagian daripada sihir. Sehingga terkadang pandangan mereka merusak apa yang mereka lihat. Kalau mereka suka dengan motor kita, kemudian tumbuh hasadnya, motor kita itu nggak akan sehat. Nanti masuk bengkel, nanti mogok, nanti apa gitu. Itu namanya penyakit ain. Ya. Dia suka dengan rumah kita, tapi dia tidak bisa menguasainya, hanya hasad saja. Maka rumah kita ini pasti banyak masalah. Bertengkar suami istri terus-terusan, bocor sana sini, dengan anak nakal, begitu seterusnya. Ya. Jadi penyakit ain ini bisa menghancurkan yang dilihatnya. Makanya kenapa Nabi SAW berdoa supaya terhindar dari penyakit ain umatnya. Mengajarkan doa kepada umatnya agar menghindarkan dari penyakit ain. Kenapa kita kalau diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla,
Lawanlah hasad itu dengan lawannya. Lawan hasad apa? Berkah. Karena hasad itu menginginkan kenikmatan kita hilang, sementara berkah itu menginginkan agar harta kita bertambah. Jadi kalau kita baru beli rumah, kita katakan Allahumma barik li baiti ya Rabb. Ya Allah berkahi rumahku. Baru kita beli motor, Allahumma barik li sayyarati. Ya Allah, doa Engkau berkahi mobilku, motorku. Kalau kita baru punya anak, kita juga pokoknya minta berkah kepada Allah. Karena berkah itu lawan hasad. Orang hasad menginginkan harta kita hilang, kemudian kita berdoa keberkahan justru supaya harta kita berkembang. Lawanlah hasad dengan lawannya. Itu yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit ain. Penyakit mata berawal dari sihir hasad. Wallahu a'lam. Baik, dari sini subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.